Shalom, selamat pagi. Hari yang luar biasa jika kita bisa bertemu kembali dalam ibadah kita. Ada satu hal yang luar biasa tentang kekristenan. Ada satu pribadi yang luar biasa yang mengenapi semua janjinya. Dia yang sudah lahir bagi kita, mati di salib bagi kita. Bahkan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia naik ke surga memberikan Roh Kudusnya bagi kita. Mari kita bersyukur atas kasih Tuhan. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Yesus. Ku pandang ke
yakin dan percaya kuasa-Mu turut bekerja dalam ibadah kami. Kami yakin dan percaya urapan-Mu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang mampu menandingi Tuhan kita. Tak tertandingi Tuhan. Kuasa-Mu yang luar biasa. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Siapa kau bandingkan? Siapa kau bandingkan? Perbuatannya yang heran. Tak ada kerajaannya yang terbesar akan tergoyahkan. Semua musuh dapat mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Haleluya. Sungguh Kau tak tertandingi kuasa-Mu Tuhan. Mari kita serukan nama-Nya, sebab di dalam nama-Nya ada kuasa yang luar biasa yang akan memenuhi setiap hidup kita. Oh, terima kasih Tuhan. Betapa Kau Tuhan yang maha besar. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Terima kasih Yesus. Yang akan tergoyahkan, yang akan terkalahkan, ya hidup
kasih atas anugerah yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dalam masa-masa yang penuh dengan kesesakan Tuhan, kami tidak akan pernah khawatir karena Engkau ada bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah Immanuel. Engkau yang beserta dengan kami dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Kami bisa melihat kuasa-Mu ada bersama dengan kami Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku nyatakan Kau yang
bertahan di dalam kesesakan. Sebab sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan Tuhan sungguh kami rasakan hingga hari ini. Bahkan di masa-masa sulit sekalipun kami merasakan betapa anugerah Tuhan itu begitu besar buat kami semuanya. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Hari ini kami tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan kami ada di dalam berkat Tuhan. Semuanya karena kasih karunia Tuhan buat kami semuanya. Kami bersyukur Allah Immanuel menyertai kami. Allah ada di dalam kami. Pagi hari ini kami mau belajar akan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah atas kami semuanya, urapi hamba-Mu, supaya apa yang disampaikan hamba-Mu berasal daripada isi hati-Mu sendiri untuk umat-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara semuanya. Pagi hari ini senang sekali bisa berjumpa kepada Anda semuanya di dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini saya ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan minggu kemarin tentang percepatan dan perlambatan. Kita harus mempercayai bahwa di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita harus mempercayai bahwa percepatan itu sungguh bisa terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Tetapi kita harus memiliki ekspektasi yang benar. Ekspektasi yang benar tentang percepatan adalah bahwa seringkali percepatan didahului lebih dulu dengan yang namanya perlambatan. Sebab perlambatan adalah persiapan terbaik untuk kita mengalami percepatan ilahi. Saudara-saudara, saya kemarin menyampaikan kepada Anda bahwa seringkali Tuhan izinkan kita mengalami perlambatan. Itu seperti bambu Cina. Di tahun pertama sampai tahun kelima, seolah-olah tidak ada pertumbuhan sama sekali. Bukan berarti bambu Cina itu tidak bertumbuh sama sekali. Sebab pada tahun pertama sampai tahun kelima, sekalipun terlihat lambat, sekalipun terlihat sebuah perlambatan, tetapi sesungguhnya bambu Cina ini mengakar kuat di dalam. Artinya adalah bahwa seringkali perlambatan itu dijadikan Tuhan sebuah persiapan agar kita membangun fondasi iman kita. Sehingga nanti ketika fondasinya sudah siap, maka percepatan itu bisa Tuhan kerjakan dengan luar biasa. Alkitab juga menulis bahwa kita ini seperti anak panah di tangan pahlawan. Mazmur berkata dengan demikian. Anda tahu orang yang memanah saudara itu sebelum meluncurkan anak panah selalu ditarik ke belakang. Sebelum anak panah ini meluncur ke depan, maka anak panah ini harus ditarik ke belakang. Dan seberapa kuat maju ke depan, itu sangat ditentukan seberapa kuat ditarik ke belakang. Jadi kalau hari-hari ini Anda diizinkan Tuhan mengalami perlambatan, saya ingin mengatakan kepada Anda, ini justru sebuah persiapan yang luar biasa yang Tuhan hendak kerjakan dalam hidup kita. Pagi hari ini, apa yang hendak saya sampaikan untuk melanjutkan khotbah saya minggu kemarin? Apa yang mesti kita lakukan di masa perlambatan? Itu pertanyaannya. Apakah di masa perlambatan kita hanya diam saja, tidak buat sesuatu? Menurut Anda, ketika Yusuf mengalami percepatan, kemarin dia masih tidur di penjara, hari ini dia sudah tidur di istana raja. Apakah menurut Anda bahwa Yusuf hanya rebahan, tidur-tiduran ketika dia ada di penjara? Saya sangat yakin 100% bukan itu yang dikerjakan Yusuf ketika dia ada di penjara. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Saudara-saudara, saya ingin memulai dengan sebuah statement seperti ini. Bahwa kesuksesan menurut dunia pada umumnya, mereka selalu berkata, siapa yang cepat, siapa yang kuat, dan siapa yang berhikmat. Rumus dunia untuk meraih kesuksesan adalah siapa yang paling cepat, dialah yang akan menjadi yang berhasil. Saudara-saudara, kalau yang lain masih tidur, kita harus sudah bangun. Kalau yang lain baru bangun, kita semuanya sudah berdiri. Kalau yang lain berdiri, kita sudah berjalan. Kalau yang lain berjalan, kita sudah berlari. Kalau yang lain berlari, kita sudah terbang. Itulah rumusan yang sering kali kita dengar, rumus dari dunia. Kalau mau cepat, Anda pasti bisa berhasil. Orang dunia juga berkata seperti ini, kalau mau berhasil, Anda mesti harus kuat.
Kuat itu apa? Anda harus punya sumber daya yang besar. Anda harus punya modal yang besar. Anda harus punya koneksi yang luas. Anda harus punya fasilitas yang komplit untuk mendukung keberhasilan Anda. Lalu kemudian orang juga berkata, kalau mau sukses Anda harus jadi orang yang berhikmat, orang yang pintar, orang yang jenius. Saya bukan menentang akan hal itu. Itu boleh dibilang benar, tetapi bukan full kebenaran. Nanti kita akan lihat saudara. Pertanyaan saya, benarkah orang yang paling cepat dialah orang yang berhasil? Benarkah orang yang paling kuat dialah yang menang? Dan benarkah orang yang berhikmat dia mesti sukses dalam hidupnya? Saya tanya, yang lulusan S1, lulusan S2, bahkan ada yang profesor, apakah jaminan dia pasti berhasil? Mereka yang punya modal kuat, apakah sudah jaminan anak orang kaya pasti dia akan kaya? Apakah ada jaminan seperti itu? Dan saudara juga, apakah yang paling cepat pasti dia yang menang? Saudara-saudara, mari kita belajar dari orang yang benar-benar sukses. Jadi rumus belajar itu sederhana. Siapa yang Anda tuju untuk belajar, itu menentukan sebuah tingkat keberhasilan. Kalau Anda mau belajar diet, Anda mau belajar body weight, tentu saja Anda harus belajar kepada orang yang sudah mengalami dan berhasil menurunkan berat badan. Anda tidak bisa belajar body weight kepada orang yang obesitas. Sekalipun dia punya teori luar biasa, Anda tidak bisa. Karena itu cara yang tidak mungkin berhasil. Anda tidak bisa belajar keuangan dari orang yang hutangnya besar, yang tiap hari masih bergelut soal uang. Anda tidak bisa. Jadi dengan kata lain, kita mau belajar kepada siapa, itu akan sangat menentukan tingkat keberhasilan kita. Kalau Anda ingin jadi orang berhasil, belajarlah dari orang yang paling berhasil di dalam sejarah zaman. Siapa saudara? Salomo orangnya. Kenapa saya bisa berkata bahwa Salomo adalah orang yang sangat berhasil. Salomo orang yang sangat sukses. Salomo ini orang yang sangat kaya. Karena Alkitab menulis sebelum dan sesudah Salomo tidak ada orang yang kekayaannya seperti kekayaan Salomo. Di zaman Salomo lah bait suci yang sedemikian megah, bait suci yang sedemikian mewah itu dibangun saudara. Salomo adalah orang yang sangat kaya. Salomo adalah orang yang sangat berhikmat. Ketika dia hendak memutuskan sesuatu, Anda nanti baca di dalam Alkitab, Anda mengerti bagaimana hikmat Salomo sangat luar biasa di dalam dia mengambil keputusan di masa-masa yang sangat sulit, sangat dilematis. Anda juga belajar bahwa Salomo orang yang sangat terkenal. Sehingga Ratu Sheba pun belajar kepada Salomo. Ini ratu dari jauh saudara. Dia mau datang kepada Salomo hanya untuk belajar. Kalau Salomo orang yang biasa, tidak mungkin jauh-jauh seorang ratu mau belajar. Kekuatan Salomo juga sangat luar biasa. Bangsa-bangsa takluk dan mengirimkan upeti kepadanya. Dan saya berkata, sepanjang sejarah Israel, raja yang mengalami kejayaan adalah Salomo. Perangnya tidak banyak, bahkan jarang sekali perang. Tapi bangsa-bangsa takluk kepadanya. Ini raja yang luar biasa, raja yang sangat berhasil. Lah kalau mau belajar tentu dari orang yang sangat berhasil. Amin. Lah apa kata Salomo tentang keberhasilan? Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya bacakan buat Anda. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau pergi? Ayat ke-11 perhatikan. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas,
dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Kemenangan bukan untuk yang cepat, bukan untuk yang kuat, bukan untuk yang berhikmat. Alkitab menulis seperti ini, Salomo berkata bahwa kemenangan atau keberhasilan itu karena waktu dan nasib. Terjemahan bahasa Indonesia Alkitab kita sungguh terbatas. Tapi kalau Anda baca dalam terjemahan King James, itu jelas sekali apa yang dimaksud Salomo. Kalau versi King James dikatakan seperti ini, but time and chance happen to them all. Artinya yang membuat berhasil itu kalau ada waktu dan kesempatan. Kalau dalam bahasa rohani yang sering kali kita dengar, ada kronos dan kairos. Kalau dua ini tidak ketemu saudara, kita tidak akan pernah mengalami apa yang namanya keberhasilan. Kalau mau berhasil, Salomo berkata, bukan kamu harus cepat, bukan kamu harus kuat, bukan kamu harus berhikmat, tetapi kamu harus punya waktu dan pada saat yang sama kamu punya yang namanya kesempatan. Kronos dan kairos. Saya akan pelan-pelan menjelaskan kepada Anda. Saya akan berikan sedikit gambaran supaya Anda paham apa yang dimaksud Salomo itu. Kronos itu apa? Kairos itu apa? Kronos itu adalah waktu yang berjalan dari jam ke jam, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Deretan waktu peristiwa itu kronos. Makanya Anda pernah mendengar istilah kronologi, betul? Kronologi artinya urutan waktu, urutan peristiwa. Itu namanya kronos. Beda dengan yang namanya kairos. Kairos itu adalah sebuah kesempatan di tiap-tiap waktu. Jadi kairos ini ada di waktu-waktu kronos. Saya ulangi lagi. Kairos itu sebuah kesempatan. Jadi tidak selalu kairos itu ada. Hanya ada tiba-tiba waktu tertentu di dalam rentang waktu yang tadi kita sebut namanya kronos. Saya beri contoh untuk memudahkan Anda. Kronos, kairos itu seperti apa? Kronos itu seperti ini saudara. Anda buka rumah makan misalnya. Dan namanya buka rumah makan kadang sepi, kadang laris. Omset kadangkala banyak, kadangkala sedikit. Rata-rata sekian. Nah, Anda bisa hitung. Oh, rata-rata penjualan dalam 1 bulan sekian. Ini kronos. Waktu yang berjalan begitu dan begitu saja. Itu kronos. Kairos itu seperti ini. Tiba-tiba 1 hari saudara, Pak Presiden pengen mencoba warung makan Anda. Kuliner yang Anda sajikan. Presiden pengen coba. Dan apa yang terjadi ketika Presiden mencoba warung Anda dan cocok lagi. Anda yakin liputan di mana-mana. Anda yakin wartawan pasti akan membicarakan di banyak media. Dan yang terjadi adalah ini zaman sosial media saudara. Ini zaman di mana Pak Presiden makan di mana itu akan jadi jujukan banyak orang. Seketika itu juga saudara, rumah makan Anda tidak pernah sama lagi. Karena rumah makan Anda terus dibicarakan. Disinilah Pak Presiden suka makan. Makanya kalau Anda jumpai beberapa restoran, kenapa Anda jumpai restoran yang di sana banyak foto artis? Kenapa saudara? Karena setiap kali artis mau datang ke sana, orang-orang juga mau ramai mencobanya. Dan ketika mencoba cocok, maka akan menjadi pelanggannya. Yang saya maksud adalah kalau kronos itu ya begitu-begitu saja. Tapi ketika orang penting tiba-tiba mengunjungi, ini namanya kairos. Tiba-tiba beda jauh. Tiba-tiba hasil omsetnya bumi dan langit. Itu namanya kairos. Sebelum terjadi pandemi seperti yang sekarang, orang yang buat masker itu kronos.
omsetnya ya begitu-begitu saja. Tapi begitu virus COVID-19 menyerang kita semuanya dan pemerintah menganjurkan semua harus pakai masker, maka pembuat masker tiba-tiba kebanjiran order yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Maka kita bisa mengatakan itu adalah kairos. Anda bisa menangkap apa yang saya maksud? Kronos dan kairos. Pertanyaannya, mana yang Anda suka? Kronos atau kairos? Yang ada di sini, kronos atau kairos? Yang pilih kronos, angkat tanganmu. Yang pilih kairos, angkat tanganmu. Banyak yang milih kairos. Saya yakin di rumah Anda juga angkat tangan ketika saya menyebutkan kairos. Tapi dengar, ini poin penting. Pertanyaan saya buat Anda, benarkah kalau Tuhan kirim kairos, kalau Tuhan kirim sebuah kesempatan, pasti boom jadi sesuatu? Anda bisa jawab. Saya lagi ya, mayoritas Anda menginginkan kairos daripada kronos. Anda menginginkan kalau Anda ini sebuah punya bisnis rumah makan, Anda pengen orang penting mengunjungi rumah makan Anda. Kalau Anda ini seorang penyanyi, Anda pengen ketemu seorang produser, lalu kemudian tiba-tiba ketika Anda menyanyi dan produser ini cocok dengan suara Anda, menawari Anda rekaman. Kalau Anda orang yang punya ide, Anda berharap ketemu investor. Itu namanya kairos, saudara. Tapi pertanyaan saya, benarkah orang yang ingin kairos dan kairos itu benar datang, kesempatan itu datang, garansi 100% dia pasti jadi orang yang berhasil? Jawabannya adalah bisa ya, bisa tidak. Artinya tidak selalu orang yang berjumpa dengan kairos, berjumpa dengan kesempatan, pasti berhasil. Kita sering berdoa, Tuhan kirimkan sebuah kesempatan. Kita sering berdoa, Tuhan kirimkan sebuah peluang. Kita sering minta kairos itu terjadi dalam hidup kita. Dan sering Tuhan kirim. Bukan Tuhan tidak pernah kirim. Beberapa kali Tuhan kirim kesempatan kepada Anda. Beberapa kali Tuhan kirim peluang kepada kita semuanya. Tapi tidak semua peluang bisa jadi sebuah keberhasilan. Kenapa demikian? Banyak orang berpikir hanya kairos yang menentukan sebuah keberhasilan. Mereka melupakan kronos. Padahal ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kesempatan dan kesiapan. Anda punya kesempatan, Anda tidak punya kesiapan. Kesempatan itu tidak akan pernah jadi sebuah keberhasilan. Rumah makan, Anda boleh dikunjungi orang penting. Tapi kalau Anda tidak siap, Anda tidak menyuguhkan cita rasa yang khas, layanan Anda lambat, tempat yang Anda sajikan tidak bersih, tidak higienis, maka kesempatan itu datang sekali, tetapi tidak pernah jadi sesuatu. Artinya apa? Kita suka namanya kairos, kita suka percepatan, tapi kita lupa bahwa kecepatan itu selalu diawali dengan perlambatan. Kairos selalu harus disertai kesetiaan kita mempersiapkan di masa kronos. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang atlet itu tidak dibayar oleh karena jam-jam latihan mereka di luar pertandingan mereka. Saya ulangi lagi. Atlet itu tidak dibayar karena latihannya. Tidak peduli sekeras apapun seorang atlet berlatih, sesungguhnya klub, fans, penonton, semua orang tidak peduli akan hal itu. Kita fans dari sebuah klub sepak bola misalnya. Saya tanya, apakah Anda peduli? Klub Anda, pemain bintang Anda itu latihan berapa lama sehari? Saya yakin kita tidak peduli. Penonton tidak peduli, fans pun tidak peduli. Karena yang dipedulikan cuma satu, hasil. Ketika atlet itu bermain dengan bagus,
bayarannya tinggi. Atlet itu mainnya biasa, bayarannya rata-rata. Atlet itu mainnya buruk, bayarannya pun buruk. Bisa-bisa jadi cadangan terus. Kalau buruknya terus menerus, masuk kotak, tidak ada cerita. Jadi dengan kata lain, orang tidak akan pernah peduli sekeras apapun atlet itu berlatih. Tapi pertanyaan saya, adil enggak? Halo, adil enggak? Atlet berlatih sedemikian keras, tapi penonton maunya cuma hasil. Dia enggak peduli latihan yang sudah dilakukan atlet. Bagaimana jika atlet itu sudah berlatih sedemikian keras, berlatihnya gila-gilaan, tapi ketika bertanding mainnya jelek, saudara. Latihannya tenanan, latihannya sungguh-sungguh. Bahkan yang lain belum bangun, dia sudah bangun dan berlatih. Tapi ketika main, latihannya ternyata tidak membuahkan hasil seperti yang dia bayangkan. Dia main dan jelek. Maka penonton tetap kasih sorakan saudara. Dan dia akan tetap dimaki-maki oleh pelatih mungkin. Saya tahu ini tidak terdengar adil. Namun sesungguhnya itulah fakta dalam kehidupan. Kira-kira kalau atlet itu sudah capek-capek berlatih, latihannya gila-gilaan, dan ketika main ternyata mainnya pas jelek, saudara. Dia dikritik habis-habisan, fansnya mengkritik habis-habisan, penonton kasih sorakan terus. Saya tanya, atlet itu mutung enggak berlatih? Halo? Atlet itu bakal mutung enggak? Atlet itu akan berkata, percuma saya latihan keras, latihan saya tidak dihargai. Dan memang saudara, tidak ada orang menghargai karena latihan. Anda amati ini, penghargaan sepak bola lah, penghargaan atlet manakah? Adakah penghargaan untuk atlet yang berlatih paling keras? Ada nggak? Tidak ada. Adanya pencetak gol terbanyak. Adanya penghargaan pemain terbaik. Yang latihan paling keras, ada nggak penghargaan? Tidak ada saudara. Tapi pertanyaan saya, kira-kira percuma enggak mereka berlatih, toh enggak dihargai? Enggak. Cara pandang atlet, cara pikir atlet tidak seperti itu. Atlet sadar, dia mau latihan sekeras apapun, orang tidak akan menghargai latihannya. Tetapi atlet itu berpikir seperti ini, kalau mau jadi pemain atlet yang berhasil, mustahil bisa tercapai kalau tidak latihan dengan keras. Tahu maksud saya? Satu-satunya kesempatan untuk jadi pemain yang berhasil adalah berlatih dengan keras. Sekalipun tidak dihargai, tapi kalau atlet tidak mau berlatih dengan keras, dia tidak akan pernah jadi bintang, saudara. Cristiano Ronaldo, salah satu pemain termahal di dunia, itu dibayar bukan karena latihannya. Sekalipun Ronaldo terkenal atlet yang paling disiplin di dalam berlatih. Jam tidurnya sangat disiplin, bangunnya sangat disiplin, latihannya sangat keras. Bahkan orang membandingkan bahwa Ronaldo ini kayak mesin, saudara. Jadi sangat konsisten, sangat konstan, latihannya luar biasa. Meski demikian, dia tidak dibayar karena latihannya itu. Justru karena latihannya itu, dia bisa bermain dengan bagus, bermain dengan cantik, sehingga dia akhirnya bisa dibayar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gol itu bisa buat perbedaan besar. Betul enggak? Seorang pemain sepak bola, ketika dia sepak ini bola, misalnya dalam sebuah pertandingan final, saudara. Final apa? Yang kalau sepak bola, liga di atas liga itu apa? Champion ya, Liga Champion ya. Liga Champion ini paling bergengsi. Final, saudara. Lalu kemudian satu pemain di detik-detik terakhir atau di menit-menit terakhir, dia berhasil tendang, saudara, dan gol. Satu gol ini nilainya luar biasa, saudara. Betul enggak? Karena timnya jadi juara, hadiahnya itu miliaran, saudara. Dan pemainnya sendiri pun kemungkinan besar akan menjadi pemain terbaik. Kalau pemain terbaik, nilai kontraknya akan mahal. Kalau pemain terbaik, maka sponsor akan berdatangan. Gara-gara
cuma satu tendangan, satu sepakan, dan gol itu terjadi. Nilainya langsung naik luar biasa. Tapi pertanyaan saya, benarkah hanya gara-gara satu tendangan, dia tiba-tiba hidupnya bisa berubah luar biasa? Satu tendangan ini saya bayangkan sebagai kairos. Ada kesempatan datang dan dia tendang. Dan bola itu masuk ke gawang. Ini kairos buat dia. Tetapi dengar baik-baik. Tanpa dia latihan setiap hari menendang, maka satu tendangan tadi mustahil bisa tepat sasaran. Orang hanya lihat satu tendangan ini, saudara. Tapi setiap hari ratusan, ribuan tendangan dia sudah latih sedemikian rupa. Seorang wartawan, dia berkata atau dia bertanya kepada David Beckham. Generasi milenial, saya tidak yakin apakah Anda tahu David Beckham. Tapi generasi saya sangat mengidolakan David Beckham. Karena sudah ganteng, saudara, mainnya bagus, sangat terkenal. Dan potongan rambut dari zaman saya, zaman ke zaman, ngikuti apa yang Beckham buat. Dan orang berkata, enak ya jadi populer seperti kamu. Wartawan ini juga menanyakan hal yang sama. Apa jawaban Beckham? Orang itu hanya lihat aku sekarang ini aja. Orang hanya lihat di puncak kejayaanku. Tapi orang tidak lihat berapa kali saya setiap hari melatih tendangan saya. Sebagai info, Beckham ini punya tendangan yang sampai hari ini luar biasa, saudara. Belum bisa disamai. Namanya tendangan pisang. Betul ya? Ya, tendangan pisang. Saya tidak tahu pisang Ambon, Raja atau apapun. Tapi disebut tendangan pisang karena melengkung, saudara. Dan ini tidak bisa dihasilkan dalam waktu singkat. Satu tendangan pisang itu bisa bikin sebuah kairos dalam hidup Beckham. Tetapi untuk membuat satu tendangan ini terjadi, setiap hari dia berlatih sedemikian keras. Maksud saya adalah, jangan Anda hanya menunggu-nunggu kapan Tuhan kasih kesempatan. Maksud saya adalah, ketika kesempatan itu belum datang, kairos itu belum datang, setialah di masa kronos. Lakukan dengan setia apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari-hari ini. Saudara-saudara, banyak tokoh Alkitab itu tidak langsung mengalami kairos. Saya boleh sebutkan beberapa di antaranya. Yusuf kemarin kita belajar tidak langsung dapat kairos, tidak langsung dikasih kesempatan oleh Raja Fir'aun. Masuk pertama ke Mesir, tiba-tiba ketemu raja dan raja berkata, kamu sekarang memimpin Mesir. Tidak seperti itu ceritanya. Yang terjadi kepada Yusuf adalah dia harus mengawali menjadi budak. Dan dia harus setia dengan pekerjaannya sebagai budak. Dan dia harus mau tetap setia ketika difitnah dan masuk penjara. Di penjara pun dia harus tetap setia, melayani, dia berbuat baik. Dan dia dipercaya oleh kepala penjara. Itu artinya bahwa sejak dia di penjara sekalipun, Yusuf sudah menerima sebuah kepercayaan. Ingat baik-baik. Dimanapun Yusuf ada, di situ Yusuf menerima kepercayaan. Jadi ketika Yusuf di penjara tidak reban, saudara. Dia mengasah dirinya, dia mempertajam hikmatnya, sehingga ketika masa itu tiba, saudara, maka dia mengalami titik balik yang luar biasa. Bapaknya yang bernama Yakub, ini juga mengalami perlambatan. Ketika dia harus lari, saudara, sekalipun dia diberkati sebagai anak sulung dan dia menerima hak kesulungan, bukan berarti tiba-tiba percepatan terjadi. Yang terjadi justru perlambatan. Karena dia harus lari ke rumah pamannya yang namanya Laban. Dan di sana dia dikerjain habis-habisan. Pertama dia dikerjain, perihal dia ingin mendapatkan Rahel, saudara. Dia dikerjain mertuanya, dikasih dulu kakaknya yang namanya Lea. Masalahnya Rahel ini cantik dan Lea enggak. Yakub cintanya ke Rahel dan bukan ke Lea. Tapi mertuanya ngakali dia. Kalau kamu mau dapat adiknya, kamu mau dapat Rahel, kamu harus bekerja 7 tahun lagi.
Berarti dia harus bekerja 14 tahun, saudara. Dia dicurangi habis-habisan. Karena firman Tuhan juga menceritakan bahwa Yakub ini mengeluh. Karena Laban ini mengubah upahnya sampai 10 kali. Mencurangi terus. Kapan kayanya? Kapan berhasilnya? Seolah-olah Yakub mengalami perlambatan. Tapi justru di masa-masa perlambatan seperti itu, justru di masa-masa kronos seperti itu, dia setia mengerjakan apa yang ada di tangannya. Dan dia berhikmatnya luar biasa. Sebelum rekayasa genetika terjadi seperti yang kita kenal, Yakub sudah membuat sebuah rekayasa genetika luar biasa. Dia bisa menentukan kira-kira ini domba, ketemu ini lalu pengen kira-kira anak domba itu polos atau belang-belang. Dia bisa memprediksi. Ini hebat loh saudara. Di zaman itu saudara, hebat sekali. Dan oleh karena hikmatnya, maka dia beroleh banyak kekayaan. Artinya apa? Di masa perlambatan, Yakub tidak hanya rebahan, tidak hanya duduk diam. Yakub tidak hanya diam tanpa buat sesuatu. Hari-hari ini beberapa di antara kita atau mungkin banyak di antara kita mengalami yang namanya perlambatan mungkin. Karena kita menginginkan roda ekonomi segera bergulir, kita berdoa semoga cepat roda ekonomi ini bergulir. Tetapi selama masa Kairos itu belum datang, kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh pasrah, dan kita tidak boleh hanya diem begitu aja, nunggu keberuntungan datang menjemput kita. Next time kalau Tuhan izinkan nanti kita akan bicara soal keberuntungan. Kira-kira orang Kristen itu beruntung itu memang karena hoki atau ada faktor yang lain. Karena Alkitab juga menulis tentang keberuntungan. Mari kita akan belajar. Kira-kira ketika perlambatan terjadi, apa yang kita harus lakukan? Maka ada dua hal yang saya ingin bagikan kepada Anda dan kita akan mengakhiri khotbah ini. Setiap hari adalah kesempatan untuk melakukan persiapan. Jadi setiap kali atau setiap hari Anda harus dalam keadaan siap. Kenapa? Karena kesempatan datang tidak pernah diundang. Dan kesempatan tidak pernah beritahu kapan dia datang. Karena tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang, maka setiap hari adalah sebuah persiapan. Amin, Ibu Bapak Saudara. Saya ceritakan sedikit pengalaman hidup saya, Saudara. Ketika sekolah teologi, lalu kemudian saya berharap ketika sekolah teologi mestinya jenjang pelayanan itu cepat, Saudara. Semua orang saya pikir berharapnya demikian. Saya pikir bahwa setiap orang yang lulus sekolah teologi akan dipercaya ini, dipercaya itu, dan seterusnya. Tetapi Tuhan itu baik karena Tuhan persiapkan. Seperti bambu Cina tadi, seolah-olah tidak ada pertumbuhan, seolah-olah tidak ada perkembangan. Karena di waktu itu, Saudara, Tuhan proses hidup saya luar biasa, sehingga saya harus setia melakukan perkara-perkara kecil di dalam pelayanan saya. Yang dipercayakan kepada saya pada waktu itu adalah seperti teman-teman full-timer yang lain. Kami tiap pagi harus sapu lantai, harus pel, harus persiapkan ibadah, fasilitas dan seterusnya. Dan setiap pagi kami juga harus cabut rumput. Dan saya seringkali bertugas sebagai antar jemput anak pendeta saya waktu itu. Jadi tidak heran kalau sekarang hobi touring, karena sudah terlatih dari dulu jemput anaknya pendeta, Saudara. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Dan waktu siang, itu yang paling sering saya amati. Waktu siang banyak di antara teman-teman full-timer khususnya, itu ya hanya nyantai, Saudara. Ya enggak salah, karena kegiatan kami malam hari. Jadi jam kerja kami dalam tanda kutip itu ketika sudah sore ke malam. Dan itu hampir full kecuali hari Senin. Jadi setiap hari nyaris ada sesuatu yang perlu dikerjakan dalam pelayanan setiap hari. Siang itu nyaris full, maka beberapa ada yang tidur-tiduran.
beberapa ada yang nonton TV, beberapa ada yang melakukan sesuatu yang menurut saya tidak cukup penting-penting amat. Yang saya lakukan apa pada waktu itu? Yang saya lakukan adalah saya memutuskan untuk mendisiplin diri untuk membaca buku. Dan ketika saya membaca buku, saya waktu itu adanya masih mesin ketik, saudara, mesin ketik manual. Saya salin ini buku, sarinya apa, inti sarinya apa, saya ketik. Dan kemudian satu buku selesai, saya baca lagi, inti sarinya apa, saya ketik. Tidak sadar bahwa itu membuat saya itu membuat saya lambat laun itu bisa terbiasa yang namanya menulis. Lalu kemudian berapa tahun kemudian, tahun 99, kami memulai penerbitan yang pertama, saudara. Kami menulis. Dan terus itu bergulir bertahun-tahun. Hingga hari ini pun saya akhirnya jadi penulis. Saya tidak pernah menyangka dapat kesempatan untuk menjadi penulis. Saya tidak pernah menyangka dapat kesempatan untuk akhirnya kami bisa menerbitkan penerbitan Kristen. Kami tidak pernah menyangka. Seandainya dulu di masa Kronos saya tidak setia. Seandainya dulu saya memilih tidur-tiduran di masa perlambatan, maka saya gagal memanfaatkan kesempatan yang Tuhan kirimkan kepada saya. Justru ketika saya setia dengan perkara kecil yang orang pikir ngapain baca buku, diketik, ngapain kamu nulis. Tidak pernah ada yang tahu, saudara. Dulu saya sangat senang ketika membuat warta gereja. Zaman dulu pengumuman dan semua info gereja itu tertulis dalam lembar yang namanya warta gereja. Saya memegang warta gereja itu bertahun-tahun, saudara. Dan saya selalu melakukan yang terbaik dari apa yang saya bisa. Saya akan ringkas khotbah pendeta sesistematis mungkin, sebagus mungkin. Kadang-kala ketemu pendeta tamu yang khotbahnya dari utara ke selatan, loncat sana, loncat sini, muter-muter, tidak karu-karuan. Saya coba dengan setia memahami, mencerna, saya buat supaya tulisan ringkasan itu bisa dibaca oleh jemaat. Dengan setia saya lakukan itu. Siapa sangka itu menjadi modal bagi saya. Saya tidak pernah membayangkan satu kali saya menjadi pembicara. Saya tidak pernah membayangkan bahkan hari ini saya menjadi pendeta, menjadi gembala. Tidak pernah membayangkan. Hanya waktu itu saya akan lakukan dengan setia. Saya berusaha, nyusun khotbah mestinya sistematis seperti ini. Seruntut ini dan seterusnya. Saya kerjakan dengan setia. Sekalipun kadangkala juga buat warta gereja, apa yang saya buat itu seolah-olah tidak dihargai. Karena kan beberapa kali saya melihat setelah selesai ibadah, jemaat kan dapat itu warta gereja satu persatu. Dan yang biasa atau beberapa dilakukan jemaat apa? Dia itu buka warta gereja cuma ngecek dia tugas enggak minggu depan. Yang generasi warta gereja, angkat tangan Anda, ngalami enggak? Kalau namanya ada, ya, dia mungkin akan bawa pulang itu sebagai reminder untuk ingat-ingat. Tetapi beberapa kali ibadah berlangsung, ini warta gereja itu cuma diletakkan begitu saja di kursinya. Tidak diambil, tidak dibawa pulang. Artinya saya capek-capek nulis, ini berlembar-lembar loh saudara. Saya capek-capek buat yang dibaca cuma saya tugas atau enggak. Kalau enggak tugas diletakkan. Itu kalau secara manusia itu ya agak nyeri gitu saudara. Rasanya saya ngerjakan percuma. Tapi benar percuma? Tidak saudara. Itu masa perlambatan buat saya. Tapi saya harus lakukan dengan setia. Itu masa Kronos buat saya. Setiap hari rutin seperti itu terus. Tetapi ketika Tuhan kasih kesempatan. Kesempatan ketemu dengan yang namanya kesiapan. Dan terjadilah sesuatu. Saudara-saudara. Setiap hari lakukan dengan setia di masa perlambatan seperti ini. Sekarang belajar, jangan buang waktu Anda dengan sia-sia. Saya tahu seharian banyak waktu kosong hari-hari ini. Kesempatan belajar. Di internet webinar itu gratis. Orang-orang yang hebat, motivator-motivator hebat, hamba Tuhan hebat. Mereka bikin webinar free, gratis buat kita semuanya. Ayo manfaatkan, pertajam. Sehingga di masa perlambatan kita tidak buang waktu dengan sia-sia.
Apa yang kita harus lakukan? Yang kedua, Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10 tadi dikatakan seperti ini. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi. Apa yang ada di tangan Anda sekarang, kerjakan dengan sekuat tenaga. Kalau Anda hari ini masih menjadi seorang karyawan, saya berkata kepada Anda, kerjakan sekuat tenaga apa yang Tuan Anda, bos Anda, atasan Anda percayakan kepada Anda. Kalau Anda ingin jadi orang berhasil, apapun yang dikerjakan, kerjakan harus dengan sekuat tenaga, jangan tanggung-tanggung. Beberapa orang berkata, percuma saya kerja, bahasa Jawanya saya cuma nyugih ke bos, enggak ngefek buat saya mau kerja bagus, gaji sama. Lah buat apa? Saya mau kerja keras, omset yang saya buat naik, bonus juga enggak keluar. Buat apa? Pernah enggak Anda dengar mentalitas karyawan seperti ini? Bukan saya menghakimi atau saya mengatakan hal yang buruk. Tapi kalau karyawan mentalitasnya hanya sejauh dia dibayar, baru dia mau jalan. Dia enggak mau kerja keras kalau enggak sesuai dengan apa yang dia terima. Hidupnya dari tahun ke tahun, ya begitu-begitu saja. Kalau mau jadi berhasil, karyawan di jemaat SCC, enggak peduli bayaran Anda berapa, enggak peduli bos Anda tahu atau tidak, lakukan sekuat tenaga. Sebab kalau bos Anda enggak ngerti apa yang Anda lakukan, kemungkinan bos lain bisa mengerti apa yang Anda lakukan. Dan bukan hal yang mustahil, Anda punya kesempatan bekerja di perusahaan yang bisa menghargai Anda. Kalau bos Anda tidak tahu, orang lain juga tidak tahu. Jangan lupa, kita punya Tuhan yang tahu apa yang Anda kerjakan dengan sungguh-sungguh. Bukan tidak mungkin Anda bekerja sebagai karyawan itu hanya sebuah masa persiapan, hanya sebuah perlambatan. Setelah Anda belajar dengan sungguh-sungguh, Anda nanti mengerti ilmunya dan Tuhan bisa kasih kesempatan buat Anda dan Anda akan bisa menjadi seorang pengusaha. Siapa yang tahu? Karena banyak orang yang tidak ngerti, orang tidak setia akan hal ini. Bukankah firman Tuhan berkata, setialah dengan perkara kecil, maka akan dipercayakan perkara yang besar kepadamu. Amin. Setialah kepada harta orang lain, nanti akan diberikan harta yang sesungguhnya kepadamu. Mungkin apa yang ada pada Anda sekarang bukan milik Anda. Kalau Anda bawa mobil kantor, motor kantor, atau apapun yang bukan punya Anda, selama Anda tidak bisa jaga, tidak bisa rawat dengan baik, sulit Anda untuk mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Kalau Anda tidak bisa jaga harta orang lain, dikasih pinjem bos mobil, tidak bisa dirawat dengan bagus, sulit sekali Anda punya mobil sendiri. Firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi saudara-saudara, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Saya berkata kepada seluruh pelayan Tuhan di sini, yang hadir di sini, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, kerjakan dengan sekuat tenaga. Tidak ada yang sia-sia. Amin. Amin saudara. Siapapun dan apapun bentuk pelayanan Anda, jangan pernah tanpa persiapan. Kalau Anda dan saya melayani tanpa persiapan, itu jahatnya luar biasa. Saya pernah share ke teman-teman dalam pertemuan worship meeting kalau tidak salah. Saya share seperti ini. Jangan sampai kita pelayanan tanpa persiapan. Mungkin kita pikir, gampang. Jemaat juga masih berapa, tidak banyak. Lagunya gampang, sederhana, kita meremehkan. Maka sulit sekali kita mendapat kepercayaan dari Tuhan. Bayangkan saudara, besok ya kalau kita sudah tidak online service dan jemaat sudah datang ibadah tatap muka. Beberapa di antaranya mungkin minggu harus kerja. Tapi mereka sediakan waktu untuk ibadah. Beberapa mungkin sedang mengalami pergumulan besar dan mereka punya kerinduan. Nanti aku ibadah, aku berjumpa dengan Tuhan, ngalami hadirat Tuhan, ngalami lawatan Tuhan. Dan firman Tuhan akan memberikan kekuatan. Coba pikirkan ya, kalau mereka punya ekspektasi diberkati dalam ibadah. Dan kita pelayan Tuhan tidak persiapan, asal-asalan. Hadirat Tuhan mereka tidak bisa rasakan. Saya pun yang khotbah, sekenanya saya khotbah.
Karena mungkin saya pikir jemaat gak banyak, saya khotbah ngalor ngidul, mereka juga gak ngerti ini khotbah berbobot atau tidak, buat apa. Betapa jahatnya saya kalau saya lakukan itu. Betul gak saudara? Kita harus punya persepsi yang sama. Gereja kita mungkin masih kecil. Tapi bukankah ini masa persiapan? Makanya tidak henti-hentinya setiap kali kita online service, saya selalu nonton online service itu. Dan saya selalu evaluasi, termasuk saya khotbah, saya selalu lihat kekurangan saya hari ini khotbah apa yang perlu saya benahi, apa yang saya perlu perbaiki. Saya ingin selama Tuhan kasih kesempatan, saya kerjakan yang terbaik dari apa yang saya bisa. Saya ingin menularkan semangat ini kepada seluruh pelayan Tuhan di tempat ini. Dan mentalitas yang sama kepada seluruh karyawan di gereja kita. Apa yang dijumpai tanganmu, kerjakan dengan sekuat tenaga. Anak-anak generasi milenial, engkau yang masih sekolah, engkau yang kuliah. Pesan saya adalah, kalau engkau gunakan kesempatan ini untuk belajar dengan sungguh-sungguh, Anda tidak akan pernah menyesal. Mungkin ketika Anda belajar, Anda les, rasanya bosan. Saya beritahu, masa Kronos itu membosankan. Seperti ketika atlet di balik lapangan dia harus menendang bola setiap hari. Itu masa latihan. Maka masa belajar mungkin seperti itu. Mungkin Anda pikir tidak ada gunanya saya menghafalkan rumus seperti ini. Toh nanti pakai kalkulator juga bisa. Tidak ada gunanya saya hafalkan rumus-rumus kimia. Tidak ada gunanya saya hafalkan istilah-istilah Latin dan seterusnya. Tapi saya mengatakan kepada Anda, anak-anak muda, pelajar, generasi milenial, apa yang dipercayakan Tuhan kepadamu, kesempatan sekolah, sebab tidak semua orang diberi kesempatan sekolah, sebab tidak semua orang bisa les. Kalau Anda dipercaya Tuhan, dikasih kesempatan itu, gunakan sebaik-baiknya. Nanti kairos Tuhan datang, kesempatan Tuhan datang, Anda sudah siap dan jadi sesuatu. Inti dari yang kita bicarakan adalah percepatan itu mungkin terjadi. Tapi sebelum percepatan terjadi, ada yang namanya perlambatan. Kairos itu pasti datang. Tapi sebelum Kairos datang, setialah mempersiapkan di masa-masa Kronos. Yusuf dia persiapkan, kesempatan datang, dia jadi orang yang sangat berhasil. Ingat apa kata Salomo, saya ulangi. Kemenangan, perlombaan bukan untuk yang cepat, bukan untuk yang kuat, dan bukan untuk yang berhikmat. Tapi waktu dan kesempatan, Kronos dan Kairos, waktu dan persiapan. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita mempercayai dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Sebab itu kalau Tuhan izinkan masa-masa sulit terjadi, jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Sebab Tuhan pasti tolong kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan menyerah. Bahkan kami akan gunakan masa perlambatan ini untuk mengasah diri kami. Terima kasih Tuhan. Dalam segala perkara Engkau punya rencana. Tuhan punya rencana. Tidak
dalam segala perkara ya Tuhan. Engkau punya rencana dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tidak ada maksud jahat. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku takkan menyerah. Mari jemaat, jangan pernah menyerah sebelum kita mencoba sekuat tenaga. Karena Tuhan pasti berikan kesanggupan kepada kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami percaya Engkau punya rencana atas kami, dan rancangan Tuhan itu indah. Masa depan itu sungguh ada bagi kami Tuhan. Dan tidak henti-hentinya sesungguhnya Engkau memberikan kesempatan, peluang, kairos kepada kami. Dan oleh kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, kami mau menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya dengan memiliki kesiapan. Kairos itu tidak akan pernah menjadi sesuatu kalau kami tidak setia di masa kronos. Kami berdoa di masa perlambatan ini kami mengasah ketajaman kami. Di masa perlambatan ini kami akan terus belajar, kami akan terus mencoba, kami akan terus melakukan sesuatu. Dan kami percaya Tuhan, ketika masa-masa sulit ini berakhir, maka yang paling siap akan menemukan kesempatan yang paling cepat. Dan itu akan menjadi sebuah titik balik luar biasa dalam kehidupan kami, dalam kehidupan jemaat, dalam kehidupan orang yang mau praktek firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Sebelum kami mengakhiri, minta berkat Tuhan menyertai kami semuanya. Para pelayan Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau. Semua persiapan, semua jerih lelahmu dalam menyiapkan pelayanan untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Sebab Tuhan akan memperhitungkan itu, dan Tuhan akan memberikan upah kepada hamba-hambanya yang setia. Jemaat kau yang ada di rumah, angkat tangan. Sebab Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan memberkati engkau dengan hikmat. Tuhan akan memberkati engkau dengan banyak kesempatan. Pada saat yang sama Tuhan akan memberkati engkau dengan kesiapan demi kesiapan. Tuhan akan memberkati engkau dalam kesehatanmu. Jaga kesehatanmu dengan baik. Dan Tuhan akan melindungi segala kesehatanmu dari segala sakit penyakit. Dan berkat Tuhan kiranya turun atas rumah tangga dan keluargamu, saudara-saudaraku. Engkau akan bahagia dengan pasanganmu. Dan keluarga maupun anak-anakmu diberkati Tuhan. Mereka akan mewarisi negeri dan perkasa di bumi. Diberkati akan pekerjaanmu. Engkau sebagai karyawan. Kiranya Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau pengusaha, Tuhan bisa kirimkan order datang kepadamu. Tidak menutup kemungkinan
Oh, berkat yang selama ini dicari bangsa-bangsa, sesungguhnya berkat itu Tuhan siapkan kepadamu. Asal kau lakukan dengan setia firman-Nya, maka engkau akan mengalami lompatan dari Tuhan, mengalami percepatan dari Tuhan. Terima juga berkat kepada saudara yang merindukan anak, tapi sampai hari ini kau belum mendapatkan. Jangan putus asa, sebab pengharapan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Kalau Tuhan mengasihi, maka diberkatilah kandunganmu. Keturunan ilahi sedang disiapkan kepadamu. Terimalah dengan iman untuk melengkapi segala kebahagiaan. Terimalah berkat yang datangnya dari Bapamu di sorga. Oleh kasih sayang anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Dari pagi ini sampai selama-lamanya. Dan sejahtera Allah memenuhi kita semuanya. Kita semuanya.